Selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 26 Desember 2002. Gereja merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku terkasih, pada pesta Santo Stefanus martir pertama, Injil Matius bercerita tentang pesan Yesus pada saat mengutus para muridnya. Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mengesah kamu di rumah ibadat. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sejak awal perutusan, Yesus sudah memberikan wejangan bagi para muridnya tentang konsekuensi menjadi muridnya, bahwa mereka akan menemukan banyak cobaan dan tantangan. Saudaraku terkasih, pesan Yesus ini dipilih oleh Santo Stefanus yang kita rayakan pestanya hari ini. Ia memilih jalan hidup yang sulit, tapi menyelamatkan dia. Stefanus adalah seorang diakon. Ia dibunuh dengan dirajam pada tahun 34. Ia dikenal sebagai seorang yang pandai. Ia terus bersaksi tentang Yesus, meskipun ia harus menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan saat terakhir hidupnya di dalam penderitaan, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan. Tuhan, janganlah dosa ini engkau tanggungkan kepada mereka itu. Saudaraku yang terkasih, ungkapan ini hanya bisa terjadi bila orang memiliki cinta kepada Kristus. Orang memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Dia tidak lagi memikirkan dirinya, tapi semata-mata hanya Kristus. Dan bagi saya itulah murid sejati. Dan Stefanus contohnya. Stefanus terus melakukan kesaksian tentang Yesus sampai akhir hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani untuk terus memberikan kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita? Sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang mengaku Yesus Kristus, sebagai seorang yang merayakan Natal, tugas kita selanjutnya adalah berani untuk memberikan kesaksian tentang Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dan itulah kebanggaan kita, orang-orang beriman. Maka saudaraku terkasih, kita belajar dari Stefanus, bahwa konsekuensi mengikuti Yesus, konsekuensi memilih Yesus adalah mau berani untuk memberi kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita lewat sikap dan perbuatan kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.